Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Yesus dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat Yesus, berarti ia melihat Bapa. Dengan menyantap tubuh Kristus, berarti kita hidup dalam persatuan dengan Yesus dan Bapa. Marilah kita mohon di dalam nama Yesus, supaya kita selalu hidup dalam persatuan dengan Bapa dan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kaum beriman, kami bersyukur sebab Engkau memperkenankan kami memandang wajah-Mu dalam diri Yesus saudara kami. Semoga kami selalu hidup dalam persatuan dengan Yesus, agar kami dapat selalu memandang wajah-Mu yang agung. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Umat Allah yang terkasih, percakapan Yesus dengan Filipus sungguh menarik. Filipus memohon, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Yesus memberikan sebuah tanggapan yang menyentak. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Sudah berapa lama iman Anda kepada Yesus? Seberapa mendalam pengenalan Anda tentang Dia? Jangan-jangan kita pun belum mengenal Yesus secara akrab. Pernahkah kita mempertanyakan hal-hal itu kepada diri sendiri? Umat Allah yang terkasih, Andreas yang ingin mengenal Yesus bertanya kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawabnya, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Hari itu, Andreas tinggal bersama-sama dengan Yesus. Guna mengenal Yesus, kita harus tinggal, hidup bersama dalam persatuan dengan Dia. Yesus bersama kita, dan kita bersama Yesus. Persatuan kita dengan Yesus memudahkan kita untuk mengenal Bapanya. Sebab Bapa hidup di dalam kesatuan dengan Yesus sendiri. Saya akan membuat Anda mudah untuk memahaminya dengan gambaran sebagai berikut. Saat Anda menyambut roti Ekaristi, Anda menyambut tubuh Tuhan. Dengan menyambut tubuh Tuhan, berarti Tuhan bersatu dengan diri Anda. Pertanyaannya, bisakah saya memandang wajah Allah, wajah Kristus dalam diri Anda? Jawabannya, dapat. Sebab Tuhan telah bersatu dengan Anda dalam komunio kudus yang Anda terima. Yesus persis menyampaikan pernyataan yang sama. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Maka, semakin kita sering bersatu dengan Yesus, kita akan semakin mampu melihat Bapanya. Dengan percaya kepada Yesus, orang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Jika Yesus berdoa kepada Bapanya, maka kita pun harus berdoa kepada Bapa. Jika Yesus taat melaksanakan kehendak Bapanya, maka kita pun harus taat melaksanakan kehendak Bapa. Dan saudara-saudari yang terkasih, di tengah kepungan virus pandemi corona, Yesus memberikan kelegaan kepada kita dengan mengatakan, "Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku,
Aku akan melakukannya. Maka Paus Fransiskus mengajak semua manusia untuk berdoa dan berpuasa pada tanggal 14 Mei nanti. Mintalah, mohonlah dalam nama Yesus untuk kebaikan dan pemulihan dunia dan segala isinya, supaya Yesus melakukannya dan menghadirkan keselamatan untuk semuanya. Tuhan Yesus, kami ingin selalu meminta di dalam nama-Mu, sebab kami yakin bahwa Engkau akan melakukannya. Kami berdoa bagi pemulihan dunia dari pandemi corona. Semoga semuanya kembali berjalan seperti sedia kala dan penuh sukacita. Kami ingin menghadirkan wajah-Mu dalam setiap perjumpaan dengan orang lain. Kami muliakan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari yang ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku